Sama nih Bu, saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Nia. Bagaimana kabar Bu Atin hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah juga sehat. Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Atin. Nah, saya ingin memberikan dukungan untuk coaching Bu Atin. Kemudian bagaimana saya bisa membantu Bu Atin? Terima kasih nih Bu Nia. Saya ini Bu Nia membimbing saya dalam meningkatkan coaching ya Bu ya, nantinya akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu Nia. Oke, bagus sekali Bu Atin. Saya akan mendukung Bu Atin dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang ingin Bu Atin fokuskan dalam observasi tersebut? Gini nih Bu, saya berharap Bu Nia dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan yang berbobot. Berarti yang difokuskan di sini dua ya Bu. Yang pertama berbicara aktif, dengan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sudah saya catat. Kemudian bagaimana menurut Bu Atin sendiri, sejauh mana tingkatan kemampuan Bu Atin dalam hal ini Bu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif akan sangat berguna nantinya Bu dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik untuk membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik sekali. Saya sangat paham sekali Bu Atin. Saya berharap Bu Atin nanti bisa melaksanakan coaching dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Kemudian apa yang Bu Atin harapkan dalam observasi kita nanti Bu? Ini dunia, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun Bu untuk membantu perkembangan khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Selamat bertugas Bu Atin, semoga coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin dikonsultasikan lagi dengan saya, monggo beri saya lagi, tidak apa-apa Bu Atin. Baik, terima kasih ya Bu Nia. Sukses ya Bu Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Atin. Bagaimana nih Bu kabarnya Bu Dia hari ini? Kabar saya itu gimana ya Bu ya? Dibilang baik, ya nggak terlalu baik. Dibilang nggak terlalu baik, tapi ya saya sehat. Saya itu tak pusing Bu. Pantas saja dari kemarin itu wajah Bu Dia itu kelihatan murung sekali Bu Dia. Mungkin ada yang ingin ceritakan Bu Dia? Gimana ya Bu? Saya itu mau cerita itu juga bingung Bu, harus mulai dari mana. Saya itu apa ya? Sedang pikirannya ini kawin Bu, semerawut rasanya. Dari Bu Dia mungkin bisa cerita apa yang dirasakan Bu Dia hari ini. Saya itu bingung Bu, murid saya itu kan ada yang nggak pernah berangkat. Padahal minggu depan itu sudah penilaian akhir semester Bu. Oh begitu ya Bu Dia. Mungkin Bu Dia bisa cerita lagi, menceritakan lebih lanjut Bu Dia. Gini Bu, saya itu khawatir. Ya walaupun memang bukan tanggung jawab saya, bukan saya wali kelasnya ya Bu Dia. Tapi saya itu takut kalau anak itu sampai ketinggalan pembelajaran Bu. Oh, berarti Bu Dia khawatir kalau murid Bu Dia itu ketinggalan pelajaran ya Bu ya. Jadi ini menurut Bu Dia, pembicaraan kita ini nanti tujuannya seperti apa ya? Tujuan pembicaraan kita yang Bu Dia inginkan itu seperti apa? Gini Bu Atin, saya itu ingin curhat Bu. Kan saya kan dari sekian
Guru yang saya rasa enak untuk diajar bicara itu kan Bu Atin. Saya itu pengen Bu mendapatkan solusi mengenai permasalahan saya ini Bu. Oh iya, berarti tujuan pembicaraan pada pagi hari ini ya Bu ya, Bu Dia menginginkan adanya solusi ya Bu Dia ya. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dia. Nah ini Bu Dia, dari misalnya nih Bu, dari skala 1 sampai 10, nah permasalahan Bu Dia ini berada di posisi di angka berapa ya Bu? Kalau saat ini sih masih sekitar 3 mungkin ya Bu ya. Soalnya kan ini kan anaknya kan juga belum terselesaikan permasalahannya. Sudah dilakukan home visit, sudah dipanggil orang tuanya ke sekolah, tapi anak ini masih tetap jarang masuk. Jadi kan saya bingung harus bagaimana supaya anak ini bisa ada perubahan atau lebih. Oke Bu Dia, berarti Bu Dia memposisikan permasalahan Bu Dia ini pada skala 3 ya Bu, karena sudah ada home visit tapi tidak ada perubahan di Bu Dia. Ya, kalau seperti itu Bu Dia, apa hambatan Ibu untuk membuat murid Bu Dia tersebut supaya masuk sekolah? Jadi gini ya Bu Atin ya. Sebenarnya ini siswa saya itu kalau di kelas itu rajin. Sebenarnya dia itu pintar, rajin. Tapi ini kan saya coba korek-korek dari teman terdekatnya. Ternyata di rumah itu dia diminta untuk menjaga adiknya. Kebetulan adiknya ini masih balita. Nah, orang tuanya ini kan dua-duanya di ladang Bu. Jadi murid saya ini dia ya mungkin dilema ya, fokus harus memilih antara berangkat sekolah atau menjaga adiknya gitu ya Bu. Jadi di sini murid Bu Dia tidak masuk sekolah karena menjaga adiknya di rumah ya Bu ya? Iya benar. Karena orang tuanya itu mungkin sibuk dengan pekerjaannya ya Bu ya? Iya. Jadi Bu Dia, kalau seperti itu bagaimana ya pendapat dari Bu Dia? Karena ini ya saya itu pernah visit ke rumahnya itu baru sekali sih Bu ya. Tapi pada waktu itu saya memang melihat kondisinya secara langsung Bu. Dia itu memang sangat dibutuhkan di rumahnya Bu, karena kebetulan itu orang tuanya ya satu-satunya mata pencaharian untuk menyekolahkan murid saya itu kan ya dari ladangnya Bu. Untuk makan sehari-harinya juga dari ladang. Jadi kalau dia itu tidak menjaga adiknya, otomatis orang tuanya itu nanti juga tidak bisa pergi ke ladang. Kalau ayahnya sendiri itu juga tidak bisa itu Bu, maksimal. Mau pakai guru ya mereka kan mohon maaf Bu, ekonominya itu rendah ke bawah macam itu. Menengah ke bawah. Ya Bu, ini berarti masalah cukup serius ya Bu ya? Iya. Mungkin anak tersebut bingung ya Bu ya? Antara yang sekolah tapi juga harus di rumah punya tanggung jawab untuk menjaga adiknya supaya bapak ibunya itu bisa bekerja di ladang. Lalu nih Bu Dia, kalau seperti itu bagaimana cara Bu Dia mengatasi permasalahan tersebut? Ini sih Bu ya, saya itu sebenarnya ada angan-angan Bu, ini inisiatif saya sih. Saya itu pengen memilih orang tuanya. Jadi saya ingin ya, karena ini kan juga terkait masa depan anaknya Bu. Satu sisi memang dia itu berbakti kepada orang tuanya, menjaga adiknya. Tapi kan satu sisi kita juga harus memperhatikan masa depannya anak ini Bu. Kalau saya itu ingin mengajak orang tuanya untuk mencoba membicarakan hal ini Bu. Kalau bisa murid saya itu setiap hari, meskipun dia membawa adiknya ke sekolah ya Bu ya, mungkin nanti kan dari pihak sekolah bisa ya memaklumi lah, dan teman-temannya ya saya rasa ya semua paham kondisinya. Nah itu tidak masalah buat saya. Jadi rencana Bu Dia ini akan bicara dengan orang tuanya ya Bu. Iya. Kemudian anak tersebut bolehlah masuk ke sekolah dengan bawa adiknya seperti Iya, itu ya Bu ya. benar Bu, benar. Kalau saya tanya ya Bu Dia ini, kalau seperti itu menurut Bu Dia apakah bisa belajar dengan membawa adiknya di kelas
apakah tidak mengganggu Bu kalau seperti itu? Kalau cinta itu memang ya mengganggu ya Bu ya. Tapi ya insya Allah karena memang ini ya situasinya, kondisinya seperti itu, pasti ya bisa lah Bu. Nanti justru teman-temannya ini, alhamdulillah Bu, ini teman-temannya itu nggak ada yang jahil, nggak ada yang usir, nggak ada yang membuli. Mereka juga sering main ke rumah murid saya ini. Nanti kalau dia ngajak adiknya ke sekolahan, teman-temannya itu bisa bantu untuk jaga adiknya itu Bu. Itu bagus sekali ya Bu dari Bu Diah. Iya. Siswanya selain juga mendapatkan ilmu, nanti murid itu bisa ikut pembelajaran, juga dapat menjaga adiknya ya Bu ya. Oke. Oke Bu Diah, bagus sekali Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Diah setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya Bu? Kalau saya gini Bu ya, kebetulan kan murid saya ini cewek ya Bu, namanya itu Laila. Nanti saya akan menemui orang tuanya Bu untuk membicarakan ini secara langsung dan berusaha memberikan materi yang ketinggalan pada Laila, karena tadi yang saya sampaikan Bu, sebenarnya Laila itu pinter Bu, di kelas itu pinter, cerdas, tangkap, tapi ya karena ini kondisi ya Bu ya, orang tuanya harus ladang, adiknya masih balita, jadi dia kan berpikir ya lebih baik menjaga adiknya itu. Dan biar bisa dia gak ketinggalan ya materi nanti akan saya sampaikan secara daring Bu. Dan nanti saya harapkan si Laila ini tidak ketinggalan pelajaran Bu. Oke Bu Diah, berarti nanti Bu Diah akan memberikan materi yang istilahnya yang Laila tidak masuk sekolah ya, materi-materi yang tertinggal, supaya Laila itu bisa mengikuti teman-temannya ya Bu ya. Iya. Oke Bu Diah, selain itu apakah ada upaya lain Bu yang akan Bu Diah lakukan? Upaya yang lain ya tadi Bu, saya mungkin akan ini Bu, melibatkan anak-anak kelas 6, karena Laila ini kan kelas 6 ya Bu ya. Jadi itu ya akan saya ajak untuk berkolaborasi agar bisa menyemangati, dan juga nanti kalau misalnya tadi rencana saya yang Laila ke sekolah boleh membawa adiknya, teman-temannya satu kelas itu bisa ikut menjaga, tidak membuli. Dan satu lagi Bu, ini niat saya itu juga akan bekerja sama dengan orang tuanya. Plus saya juga tetap minta bantuan sama kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sejarah. Oke Bu Diah, berarti di sini Bu Diah melibatkan tidak hanya Laila saja ya Bu ya, tapi juga ada orang tua, ada teman-teman Laila satu kelasnya ya Bu, dengan bapak ibu guru yang lain, juga dengan kepala sekolah. Oke, bagus sekali Bu Diah. Memang harus seperti itu ya Bu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi, menemukan upaya-upaya untuk menghadapi permasalahan yang Bu Diah hadapi. Ya sebenarnya ini juga berkat Bu Atin juga ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih karena tadi saya pikirannya agak pusing, ruwet setelah curhat tentang mengenai permasalahan Laila ini sama Bu Atin. Saya sedikit ada gambaran untuk solusinya Bu. Dan saya juga ini mohon maaf juga menyita waktunya Bu Atin untuk mendengarkan curhat saya ini Bu ya, karena saya itu jujur Bu, nyaman dan percaya sama Bu Atin. Kalau curhat sama Bu Atin itu permasalahan saya mengenai pembelajaran di kelas itu rasanya itu langsung bisa menemukan solusi ngoten lho Bu. Sekarang itu saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke Bu Diah, sama-sama Bu Diah. Nah Bu Diah kira-kira ya Bu ya, ini Bu Diah mau melaksanakannya kapan ya Bu? Secepatnya Bu, harus segera ini, karena kan minggu depan kan sudah tes akhir semester kan Bu ya. Kalau bisa ini ya secepatnya, besok saya bisa matur kali Bapak Kepala Sekolah untuk segera menemui orang tuanya Laila agar segera bisa dilakukan pertemuan dan Laila biar nggak ketinggalan pembelajaran. Gitu dia. Dan ini Bu Diah, kira-kira siapa saja sih yang bisa mengingatkan untuk melakukan upaya-upaya ini ya Bu ya? Iya. Kira-kira siapa saja Bu? Kalau saya tadi ya itu Bu, tadi kan sudah saya
sampaikan bahwa saya itu tidak akan bisa menjalankan program ini sendiri. Saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru sejawat, ditambah teman-teman sekelasnya Laila, kelas 6, dan juga tambah lagi ini yang penting Bu, orang tuanya. Karena Laila ini gimana ya, sudah kelas 6, jadi mungkin ya dari orang tuanya harus ya sama-sama nanti kita cari jalan keluar lah, biar Laila ini bisa fokus di pembelajaran, juga bisa tetap menjaga adiknya. Itu dia, semoga upaya-upaya Budia nanti cepat berhasil ya Bu ya. Amin. Saya juga tidak sabar nih Bu, ingin mendengar berita bahagia dari Budia. Iya Bu Adin, terima kasih ya Bu Adin sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekali lagi ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Budia. Sudah Budia, mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi? Gini Bu, nanti misalnya ke depan saya menemui hambatan atau ada problem, Bu Atin jangan itu ya Bu ya, jangan suka kalau misalnya saya minta tolong lagi ya Bu ya. Nah, dengan senang hati Budia, pasti saya akan mendengarkan cerita dari Budia. Ya, terima kasih ya Bu Atin ya. Ya sudah ya Budia, semoga sukses. Ya, kedepannya permasalahannya cepat teratasi ya Budia ya. Demikian Budia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunia, Selamat pagi. pagi juga Bunia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, saya sehat Bunia. Bunia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat buat ini. Kemudian terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi Bu Atin yang kemarin Bu. Jadi observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya, bagaimana Ibu Atin menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ini Bunia, saya merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dan kompetensi itu ya Bunia. Saya mendengarkan secara aktif, kemudian saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot Bunia. Nah, apa yang membuat Bu Atin itu merasa demikian? Saya merasa seperti itu karena ini Bunia, waktu saya coaching ya Bunia, coaching itu menjawab pertanyaan saya mengalir dengan apa adanya Bunia. Saya dapat menuntun ya Bu ya, istilahnya menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bunia. Kemarin kan saya kebetulan juga mendampingi Bu Atin coaching dengan Bu Dia ya. Kebetulan saya juga sudah mencatat keseluruhan untuk refleksi Bu Atin. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya Bunia. Saya melihat bahwa Bu Atin ini telah melakukan mendengar aktif. Selain mendengarkan aktif, Bu Atin juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dia. Kemudian kalau menurut saya keduanya itu sudah sangat baik dan sudah sangat mengalir. Bu Dia juga sudah terlihat nyaman sekali dengan Bu Atin. Kemudian Bu Dia juga bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian sesuai dengan standar yang telah dirujuk, sesuai dengan alur cerita seperti itu. Kemudian bagaimana pendapat Bu Atin sendiri tentang coaching Bu Atin yang kemarin itu? Saya merasa senang ya Bunia, kegiatan coaching kemarin itu akhirnya dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, oleh Bu Dia, dapat menemukan solusi, menemukan upaya-upaya untuk menghadapi permasalahan yang telah dihadapi oleh Bu Dia. Seperti itu Bu. Terima kasih juga nih kepada Bunia atas umpan baliknya ya Bu ya. Saya senang mendengarnya dan saya terima kasih juga telah disupervisi oleh Bunia. Sama-sama Bu Atin, saya juga sangat senang sekali karena Bu Atin sudah mau berbagi dengan saya. Namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi Bu.
Misalnya saat observasi tadi itu saya perhatikan saat Bu Atin melakukan observasi tersebut yang sebetulnya harusnya sesuai dengan standar kita, itu belum nampak Bu. Nah, bagaimana pandangan Bu Atin sendiri? Ya gimana ya Bun ya, seperti itu ya Bun ya. Namanya juga manusia Ibu, kadang kan pertanyaannya itu mengalir apa adanya seperti itu Bu. Seharusnya itu mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya saya itu akan memperhatikan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Kemudian dengan masukan-masukan dari dunia nih, semoga dapat meningkatkan kegiatan coaching saya selanjutnya. Sangat bagus sekali Bu Atin. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Atin ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut Bu Atin? Di sini dunia saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif, kemudian lebih memahami alur tirta ya Bu tentunya ya, berdasarkan umpan dari dunia tadi ya. Dalam mendengarkan aktif, saya juga akan fokus terhadap jawaban yang diberikan oleh coach sehingga dapat atau sebagai itu Bu acuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sama langkah yang sangat baik sekali Bu Atin. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Atin peroleh dari proses coaching ini? Saya itu merasa saya lebih memahami ya Bu, memahami area di mana saya itu perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh dunia. Karena dengan adanya bimbingan dan umpan balik dari dunia ini dapat memberikan saya semangat itu, memberikan saya dorongan, kemudian saya dapat mengetahui apa kekurangan saya ketika saya itu melakukan kegiatan coaching. Tapi secara keseluruhan, kalau menurut saya Bu Atin sudah melakukan coaching dengan sangat bagus sekali. Apalagi saya melihat respon dia sendiri kemarin juga sudah sangat nyaman, sudah sangat mengalir sekali ceritanya, kemudian solusinya pun sudah rumput. Tapi hanya saja kadang Bu Atin itu kadang lepas kendali ingin memberi solusi ke dia. Seperti itu ya Bu. Tapi itu tidak apa-apa Bu, itu hanya sekilas saja, tidak terlalu dominan seperti itu. Kemarin kalau saya lihat yang memberi solusi lebih banyak itu dia, tapi kadang Bu Atin juga sering hilaf seperti itu. Iya Bu, karena saya itu lebih sering ke konseling ya Bu ya, mentoring seperti itu. Tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Sudah ada yang mau dikonsultasikan lagi tuh? Sudah Bunia, cukup. Terima kasih banyak ya Bunia. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, sampai berjumpa kembali. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.